Daud yang bagus sekali. Di dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah. Marah itu seringkali menjadi satu kebiasaan dan sering kita dengar. Jangan marah. Saudara, banyak alasan untuk orang marah. Tetapi sesungguhnya kenapa sih orang marah? Biasanya kalau orang marah itu, saudara, karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi dia berharap A, kejadiannya B. Dia berharap B, kejadiannya A. Jadi itu membuat orang marah. Selalu menuntut harus sesuai dengan yang dia mau. Selalu menuntut harus sesuai dengan keinginannya. Tetapi saudara, belajar kepada firman Tuhan. Jangan kita terlalu fokus kepada keinginan kita, tetapi mari kita fokus kepada keinginan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 42 ayat pertama dikatakan di sana, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ketika kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak gagal, maka serahkanlah seluruh keinginan kita, rencana kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia sanggup melakukan segala perkara dan rencananya tidak ada yang gagal. Jadi ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, percayalah bahwa mungkin Tuhan punya rencana yang lebih indah dari itu. Sebab itu, mari kita fokus kepada rencana Allah dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak marah? Bagaimana supaya kita tenang? Serahkan seluruh keinginan kita kepada Tuhan. Jangan keinginan kita. Kalau keinginan kita seringkali tidak kesampaian, kita jadi marah. Jangan marah. Tinggalkanlah panas hati itu. Karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan saudara, perlu kita catat baik-baik. Marah tidak pernah menyelesaikan masalah. Marah tidak pernah menyelesaikan persoalan. Tetapi ketika kita tenang, kata firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Maka kalau kita tenang, masalah itu bisa terselesaikan. Sebab itu, mari lewati hari-hari kita bukan dengan marah, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, ketika kita menyerah kepada Tuhan, ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, yakinilah bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Begitu juga dalam hidup kita, rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dan rencananya selalu yang terbaik. Lewati sepanjang hari ini bukan dengan marah, tapi dengan penuh pengharapan, dengan penuh ucapan syukur, dan percayalah Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, sekalipun situasi yang tidak baik, tapi kami tahu tetap Engkau Allah yang baik. Sekalipun belum Tuhan terjadi seperti yang kami kehendaki, tapi kami tahu Tuhan Engkau melakukannya tepat pada waktunya, akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu, menyertai sepanjang hari ini, menyertai seluruh aktivitas kami, dan Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.